حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak Ibu wali santri dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tekan hari yang barokah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rezeki, Allah berikan kepada kita seagung-agungnya nikmat, sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Itu di dalam Al-Qur'an haji itu disebutkan ada orang pergi haji, lalu sampai di Mekah sana itu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah selesai tawaf, dia bersyukur membaca doa Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Setelah selesai semuanya dia pulang ke kampung. Lalu dengan anugerah dari Allah, tahun depannya itu dia pergi ke Mekah. Jadi orang pergi ke Mekah itu bukan karena kaya, bukan karena banyak uang, tetapi karena dipilih oleh
Jadi kalau dipilih itu bisa berkali-kali berangkat ke sana. Dulu Nabi Ibrahim memanggil manusia datang ke Mekah setelah selesai bangun Ka'bah. Manusia datang ke sini, manusia datang ke sini. Lalu panggilan Nabi Ibrahim itu disampaikan ke seluruh arwah. Maka yang di alam arwah itu kalau menjawab labbaik satu kali, berangkat ke sana satu kali. Labbaik, labbaik dua kali, ke sana dua kali. Berkali-kali labbaik, berkali-kali ke sana. Diam aja tidak menjawab, tidak berangkat. Maka itu orang tahun depannya lagi ke sana lagi, ke Masjidil Haram lagi, tawaf lagi. Setelah itu membaca doa yang sama persis dengan yang dibacanya setahun sebelumnya. Setelah tawaf itu bersyukur, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Tiba-tiba selesai berdoa, ada jawaban dari malaikat. Suara, wahai fulan bin fulan, kembali engkau mengucapkan doa syukur dengan doa syukur yang sama persis kamu ucapkan setahun yang lalu. Sedangkan saya ini mencatat pahala syukurmu mulai tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai nulisnya. Coba itu mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam. Malaikat mencatat pahalanya setahun belum rampung. Saking besar. Maka betul kalau dikatakan nikmat iman, nikmat Islam itu seagung-agungnya nikmat. Cuma kadang-kala kita itu kurang paham, sehingga kurang mengagungkan. Diberi uang 100.000 dengan 10.000 senang mana? Senang mana? 100.000. 100.000 dengan dikasih uang 1 juta senang mana? 100 juta. Karena apa? Paham. Dikasih motor sama dikasih mobil senang mana? Hah? Senang mana? Senang mobil. Karena paham. Tapi kalau tidak paham, itu seperti ceritanya orang di pedalaman di Papua, hidup terasing di tengah hutan, tidak pernah bergaul dengan dunia luar. Setiap hari yang diketahui hanya nanam ketela, apa pohon, apa namanya di sini, ubi, hanya nanam ubi. Kalau berburu hewan, berburu ikan, itu saja. Jadi tidak kenal uang, tidak kenal motor, tidak kenal listrik, tidak kenal mobil. Yang tahu, yang penting tiap hari makan ubi, dapat hewan, dapat ikan. Maka suatu ketika datanglah tamu dari kota, seorang yang pemurah datang ke sana, masuk ke pedalaman, bawa mobil Pajero double gardan 4x4. Sampai di sana diterima baik. Lalu sebagai terima kasihnya ngasihkan 1 koper. Ternyata berisi uang 100 juta.
Pak tolong ini sedekah saya sedikit, nilainya sekedar untuk bantu. Dilihat kertas tidak bisa dimakan, apa manfaatnya ini? Ditolak. Kalau ini mobil ini Pajero 4x4 double gardan ini bisa kamu bawa pergi kemana-mana. Besi suruh pikul, nggak mau saya. Akhirnya tuh orang kota itu melihat itu, oh ternyata sukanya itu makan ubi, maka dia turun bawa ubi 10 karung. Bagaimana kalau ini? Cocok. Coba itu. Jadi dikasih uang berjuta-juta, 100 juta itu nggak mau. Kenapa? Nggak paham. Tapi dikasih ubi 10 karung senang bukan main. Kenapa? Otaknya otak ubi. Masya Allah. Sekarang kita pengajian, mendengar pembicaraan keagungan agama, pentingnya agama, pentingnya iman, pentingnya Islam, pentingnya amalan soleh. Senang nggak? Senang nggak? Senang. Tadi sholat asar berjamaah, senang nggak? Senang. Habis sholat asar pengajian, senang nggak? Senang. Kemudian nanti maghrib sholat jamaah lagi, senang nggak? Pulang sampai rumah baru duduk 5 menit ada orang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini baru tiba dari Jakarta, Pak. Dari Padang langsung ke sini ini saya. Loh, Bapak ini siapa? Saya ini utusan Bapak Joko Widodo. Kenal? Hah? Kenal. Tahu, tapi tidak kenal. Utusan Bapak Presiden. Untuk apa? Untuk mengasihkan ini. Koper begitu dibuka isinya uang 100 juta. Senang nggak? Senang nggak? Nah, ditanya, senang nggak? Itu sama sholat asar, pengajian, sholat maghrib jamaah itu kalau ditimbang diukur itu kira-kira seneng mana? Gede mana senengnya itu? Oh. Gede mana senengnya itu? Itulah masalah kita. Jadi sebenarnya jujur saja kita itu tanya Pak Ubi tadi. Sholat jamaah, ngaji, wiridan itu ya seneng, tapi segera lupa. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngasih uang 100 juta, sebulan tidak habis ceritanya. Itulah sebabnya otak Ubi tadi. Padahal 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah ini. Maksudnya 2 rakaat sebelum subuh khairun mimma qala'at alaihi syams. Itu di sisi Allah lebih baik dibanding dunia dengan segala isi. Maka itulah antara lain maksud utama kita berkumpul di tempat ini, supaya kita ini memahami keagungan agama, kebesaran agama, pentingnya agama. Apalagi petang ini kita berkumpul di pondok pesantren yang barokah. Bukan hanya barokah, ini namanya pondok yang mewah. Orang Jawa bilang itu mewah itu singkatan dari mepet sawah. Karena di sini ada sawah, sawit, dan sawah. Ini pondok yang mewah, mepet sawah. Semoga tambah barokah. Amin. Masya Allah. Tadi kita itu baca sholawat, ya. Tadi kita itu baca sholawat. Jadi termasuk doa yang pasti ada jaminan dikabulkan itu sholawat. Maka ada seorang sahabat, ya Rasulullah,
berapa banyak saya mesti baca sholawat? Nah kamu baca berapa kali? Baca sekian kali dalam sehari. Tambah. Kalau begitu saya jadikan dalam saya tambah jadi sekian. Tambah. Sampai akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu semua doa-doa saya itu sholawat. Saya akan sholawat terus sepanjang hari, sepanjang malam, selama saya masih melek. Idan yufar dzambuka wa yukfa hambuka. Kalau kamu membaca sholawat tidak ada henti-hentinya, sebanyak-banyaknya seperti itu, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah, hajat-hajat kamu ditunaikan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sedangkan Allah saja itu bersolawat kepada baginda Nabi, sedangkan malaikat bersolawat kepada baginda Nabi, maka kita pun diperintahkan untuk selalu bersolawat atas baginda Rasulullah. Maka tadi berdiri apa? Nah ini pondok ini juga begitu. Pondok ini niatnya itu meneruskan cita-citanya dan perjuangannya yang mulia baginda Rasulullah. Ini pondok kita. Jadi tidak ada niat-niat yang lain. Niat meneruskan cita-cita perjuangan yang mulia baginda Nabi. Nabi bersabda, barang siapa hafid Al-Quran, barang siapa hafal Al-Quran, kemudian mengamalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, nanti di akhirat oleh Allah diberi wewenang mensyafaati 10 orang keluarga. Jadi maknanya itu bagaimana? Ngirimkan anak mondok ngaji di pesantren, ngapalkan Quran, itu sama dengan mendaftarkan 10 orang keluarga masuk surga. Yang dikirim 1, yang didaftarkan masuk surga berapa? 10 orang. Jadi semestinya bayarnya di pondok itu 10. Ya enggak? Ya enggak? Siapa yang siap bayar 10? Angkat tangan. Yang didaftarkan masuk surga 10. Ya ini sebenarnya ya lebih kepada guru saja. Tetapi kalau ditanggapi dengan serius bagus sih. Bagaimana? Akan datang satu masa nanti di akhirat itu, masya Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak bermanfaat, jabatan pangkat tidak menolong, relasi kawan-kawan tidak membantu. Orang hanya bisa mengandalkan iman dan amal-amal kebaikan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diceritakan bagaimana pada waktu itu yuqalu lil 'abid udkhulil jannah. Orang yang ahli ibadah itu ibadahnya diterima oleh Allah, silakan masuk surga. Orang hafid Al-Quran masuk surga membawa 10 orang keluarganya. Kalau orang selain hafid Al-Quran juga belajar agama jadi orang alim, wa yuqalu
lil alim isfa' linnas. Dia boleh bawa berapapun dari kalangan keluarganya untuk bareng-bareng masuk surga. Menurut derajat ilmunya, menurut derajat ikhlasnya, menurut derajat takwanya. Padahal yang dulu tidak mengenalkan anaknya kepada pendidikan agama, disekolahkan SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, S4, S5, S6, S berapa? Itu sampai masyarakat itu bingung gitu. Nyari anaknya. Gimana anak saya? Gimana anak saya? Begitu ketemu, nah kamu saya cari kemana? Alhamdulillah ketemu sini. Nah, kamu masih ingat bagaimana saya didik kamu sampai jadi S1, S2, sampai jadi menteri, sampai jadi presiden, sampai jadi raja. Ini waktunya kamu balas budi nolong saya. Ini mahsyar ini begitu berat nih. Anaknya yang sekolahkan tinggi-tinggi, yang sampai jadi menteri itu malah mengatakan maaf ayah, maaf ibu. Ternyata SSS itu tidak ada gunanya di sini. Ternyata menteri itu tidak ada nilainya di sini nih. Coba ya. Yang ada nilainya itu yang alim agama, yang hafid Al-Quran, membawa ayahnya, ibunya, keluarganya bareng-bareng masuk surga. Dan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka beruntunglah orang yang mengirimkan anaknya mondok di pondok pesantren. Insyaallah. Jangan ada pemikiran anak saya hanya ngaji saja, tidak pernah latihan kerja. Nanti kalau tua makan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan sekarang kamu itu makan apa? Hei, makan apa sekarang kamu itu? Makan nasi. Ya insya Allah nanti anaknya yang makan nasi, masa ganti makan batu. Ya kan? Itu ya ceritanya itu. Dunia dengan segala isinya itu. Sawit masih tumbuh, karet masih tumbuh, pohon-pohon, padi, buah-buahan tumbuh, berbunga, berbuah. Itu semuanya barokahnya di dunia masih ada orang amal agama. Kalau di dunia sudah tidak ada orang amal agama, la taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah. Selama di dunia itu masih ada orang memikirkan asmanya Allah, walaupun satu orang tok Allah itu menjadi sebab di mana-mana pohon masih tumbuh, menjadi sebab angin masih berhembus, matahari masih berputar, air masih mengalir. Kalau sudah tidak ada orang zikir kepada Allah, tidak ada orang mengamalkan agama, kiamat dihancurkan semuanya oleh Allah. Jadi orang-orang yang ngaji di pondok, orang-orang yang sholat di masjid, orang-orang yang dakwah kemana-mana, itulah yang menjaga kelestarian alam semesta, yang menjaga hewan-hewan masih dikasih makan, manusia masih dikasih rezeki oleh Allah. Kalau sudah tidak ada itu, sudah hancur semua. Nah sekarang orang yang menjadi sebab orang lain dapat rezeki kok malah bagaimana meragukan nasibnya sendiri, padahal dia menjadi sebab yang lain dikasih rezeki oleh Allah. Itu di Surabaya, di sana itu ada Masjid Sunan Ampel. Di belakang Masjid Sunan Ampel itu ada makamnya Sunan Ampel, Maulana Rahmatullah, pemuda yang masa mudanya mengaji,
Setelah mengalim, aslinya tinggal di India Selatan sana, hijrah ke Surabaya, memperjuangkan agama. Tidak bawa uang, tidak bawa kekuasaan, tidak bawa apa-apa, tetapi sibuk menghidupkan agama, mengaji, sholat, amalan masjid dihidupkan, wirid, zikir, dakwah. Tiba-tiba raja datang kepada dia. Tiba-tiba rakyatnya datang kepada dia. Jadi orang itu kalau belajar ilmu agama sungguh-sungguh, ya, diyakini, diamalkan, diperjuangkan, tidak perlu jadi raja atau mencalonkan jadi raja, tidak perlu. Tetapi raja yang akan datang sendiri ke tempat kamu. Sudah begitu. Brawijaya V, raja terbesar pada waktu itu, di seluruh Jawa, datang kepada Sunan Ampel, lalu masuk Islam. Setelah itu anaknya dikirim ngaji di tempatnya Sunan Ampel. Coba itu dibayangkan itu. Anaknya raja itu ngirim anaknya untuk belajar ngaji di pesantren. Nah orang sekarang itu loh, sudah bukan raja, anaknya dan ngaji pula. Gimana ya? Coba ini. Ini zaman dulu itu raja itu kebanggaannya kalau anaknya itu ngaji di pondok pesantren. Maka masya Allah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Masjid Sunan Ampel itu, ada berapa orang itu? Berpuluh-puluh orang itu. Di setiap orang itu kanan kiri itu warung, toko, busana muslim, uangnya semuanya. Termasuk penginapannya, uangnya semuanya. Termasuk parkirannya, ramai semuanya. Barokahnya begitu banyak orang yang ziarah ke makamnya Sunan Ampel. Maka diceritakan ada seorang ulama datang ke sana itu ngajak anaknya. Melihat semuanya itu, ulama tadi mengatakan, nah ini pelajaran besar ini. Lihatlah Sunan Ampel itu. Dulu hidupnya dihabiskan untuk mengaji, lalu memperjuangkan agama, mengamalkan agama. Maka barokahnya itu sampai sekarang. Sunan Ampelnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Sekian ribu orang ini dapat rezeki barokahnya Sunan Ampel yang sudah lama mati. Jadi orang itu kalau mengamalkan agama, punya ilmu agama, diamalkan, diperjuangkan, diyakini sungguh-sungguh, jangankan masih hidup, sudah mati itu bikin sebab rezeki bagian hidup. Coba. Maka kita itu jangan ada sedikit pun keraguan kalau ngirim anaknya, anak kita untuk mengaji. Insyaallah. Insyaallah. Apalagi pondok kita ini pondok betul-betul diniatkan meneruskan pondoknya yang mulia baginda Rasulullah. Yang mana tamatan-tamatannya pondoknya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang akhirnya kemana saja menjadi pimpinan hidayah, menyebarkan kebaikan di mana. Maka kita berdoalah, mendoakan semoga pondok yang mewah ini kembali menjadi tambah yang barokah. Amin. Dulu di pondoknya Rasulullah ada ngajinya, di sini ada ngajinya. Di sana ada miliknya, di sini ada miliknya. Di sana ada dakwahnya, di sini juga ada dakwahnya. Intinya kita berusaha meniru apa yang dulu dilakukan di madrasah pondoknya yang mulia baginda Rasulullah. Jadi ringkasnya bagaimana kita doakan pondok ini khususnya dan seluruh pondok-pondok pesantren di mana-mana supaya dijaga oleh Allah dan tambah diberkahi oleh Allah. Baca Fatihah. Baca Fatihah.
minimal 3 kali setiap habis sholat. Siapa siap? Insya Allah. Doakan pondok ini khususnya dan juga pondok-pondok yang di mana-mana. Jadi setiap habis sholat baca Fatihah 3 kali. Niatkan doa pondok ini. Nanti habis tahajud juga baca Fatihah 3 kali. Mendoakan pondok ini. Insya Allah. Pak, kalau mendoakan dengan bantuan baca Fatihah habis sholat itu ya pastilah Pak. Loh, kamu itu mau bicara apa? Saya ini mau lebih dari itu Pak. Gimana? Boleh nggak kalau saya besok itu ngantar semen itu sak truk itu boleh nggak? Loh, itu cerdas kamu itu. Belum diterang-terangkan udah paham sendiri itu. Ini guru saja, jangan dianggap serius. Tapi kalau dianggap serius ya cerdas betul. Yang pokok bantuan doa, jawab. Jadi yang pokok itu bantuan doa, bacakan Fatihah, doakan pondok ini. Nanti kalau dari pondok ini ada ulama, Allah bangkitkan ulama hafid Quran, masya Allah. Nanti insya Allah kita dikubur dapat kiriman bagian pahala. Insya Allah.